Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali bertemu dalam saat teduh bersama di GBI Avia Renungan. Mari kita persiapkan hati kita agar setiap kita dilawan oleh Tuhan, setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini sungguh kami bersyukur Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali bisa bersaat teduh bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Engkau melawat setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, firman-Mu menuntun kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, dan kami teduhkan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau naikkan pujian di hadapan-Mu. Dan kami percaya setiap puji-pujian yang lahir dari hati kami akan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan yang siap saat teduh bersama-sama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, kami persembahkan hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai seluruh kehidupan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami sekarang. Oh, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku
kami menjadi berkat. Roh-Mu yang memulihkan hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Hidup kami dimerdekakan, dikuduskan oleh Roh-Mu. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang berurapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh-Mu, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup.
dengan Roh-Mu kami lakukan perkara yang ajaib. Haleluya. Mari kau yang sakit, mari kau yang sakit, haleluya. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia siap menjamah, dia memberikan kesembuhan. Percaya di dalam nama Yesus, datang kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang berbeban berat, oh Tuhan siap mengubah seluruh hidupmu. Haleluya. Bekerja kau Tuhan, bekerja kau Roh Kudus, Roh-Mu yang menjamah, Roh-Mu yang berkuasa. Sembah, we worship you Holy Spirit, we worship you Holy Spirit. Ya Rabba kalaba ya laba, ya Rabba kalaba ya laba ya laba, oh Ralaba kalaba ya laba sikia, ya Rabba Ralaba karya laba kara, si Ralaba ya so Yesus, oh nama yang berkuasa, yang menyembuhkan segala sakit. Haleluya. Membebaskan yang terbelenggu, haleluya, yang tertawan oleh dosa. Roh-Mu yang membebaskan Tuhan, Roh-Mu, Roh-Mu yang mengurapi kami di masa akhir ini Tuhan. Bekerja kau yang haleluya, bekerja dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau menyertai kami sampai akhir zaman Tuhan. Roh-Mu yang menuntun hidup kami, sehingga kami jadi berkat, sehingga banyak orang mengenal Engkau Tuhan, diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema kekuatan Tuhan, menjadi pelepas dahaga yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat satu tema yang berbicara tentang roh yang memberi hidup. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63, demikian bunyi firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini bunyinya sebagai berikut. Yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Amin. Jadi yang membuat kita hidup itu adalah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata yang kukatakan kepadamu ini adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sedang mereview kembali supaya kita mengingat bahwa nafas kehidupan kita adalah pemberian Allah. Masihkah kita mengingat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden sebagai manusia pertama di muka bumi ini, dia membentuk Adam, kemudian setelah dia bentuk fisik Adam dari tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Sehingga Adam yang sesungguhnya pada saat itu sebagai benda mati, tapi ketika Allah menghembuskan rohnya, nefasnya, menghembuskan nafas kehidupan, maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Adam menjadi hidup. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita akan penciptaan yang Allah lakukan di Taman Eden, bahwa yang memberi kehidupan kepada kita manusia adalah roh Allah. Amin. Roh Allah. Nah, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita hidup karena roh Allah ada pada kita. Kalau tidak ada roh Allah di dalam hidup kita dan kita tidak menyadari bahwa roh Allah yang memberi kehidupan kepada kita, walaupun kita hidup, sesungguhnya kita mati.
Kenapa? Karena ketika kita hidup tanpa Roh Allah, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kepada kematian. Tapi bersyukur setiap kita orang Kristen, firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Roh Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita. Amin. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dalam Alkitab versi mudah dibaca tahun 2006. Di sana dikatakan, kamu harus tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalammu. Kamu sudah menerima Roh Kudus dari Allah. Kamu bukan lagi milikmu sendiri. Paulus mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya dan jemaat Korintus pada masa itu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Allah diam di dalam kita. Roh Allah ada di dalam kita. Maka kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sejati. Kehidupan yang Allah perkenan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari ketika Roh Kudus, Roh Allah, sang sumber kehidupan tinggal di dalam kita. Maka yang pertama kita menjadi milik Allah. Di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-22 dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini bunyinya sebagai berikut. Untuk itu Allah sudah mensahkan kita menjadi miliknya dan memberikan Roh-Nya di dalam hati kita sebagai jaminan bahwa Ia akan memberikan kepada kita semua yang dijanjikan. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa Allah sudah mensahkan kita menjadi miliknya dan memberikan Roh-Nya di dalam kita sebagai jaminan. Roh Allah adalah materai yang resmi dari kepemilikan Allah yang menandakan orang percaya sebagai miliknya sendiri dan menghasilkan sifat-sifat yang saleh dalam kepribadian manusiawi kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya bisa hidup seturut kehendak Allah, kita hanya bisa hidup menikmati janji-janji Allah, kita hanya bisa hidup mendapatkan perkenanan Allah dengan kesadaran penuh bahwa Roh Allah lah yang memimpin hidup kita, bahwa Roh Allah lah yang menyatakan sebagai materai yang resmi bahwa kita adalah milik Allah. Sebagai orang Kristen ingat, tubuhmu adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus. Karena itu kita jangan sembarangan menggunakan tubuh kita. Apalagi untuk perbuatan dosa, jangan cemari tubuh kita. Karena kita tahu tubuh kita tempat tinggal Roh Kudus. Di mana ada Roh Tuhan, ini merupakan tanda dari Allah yang menyatakan bahwa setiap kita menjadi miliknya. Karena Roh Allah tinggal di dalam Anda dan saya, kita menjadi milik Allah, maka tubuh kita sama sekali tidak boleh dicemarkan oleh yang namanya kenajisan, oleh yang namanya kejahatan, apapun tidak boleh ada di dalam hidup kita. Baik yang ditimbulkan oleh pikiran-pikiran kita, yang ditimbulkan oleh keinginan dan hasrat kita, yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kita, bahkan film-film yang kita tonton. Karena itu hati-hati Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak film-film yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Bahkan banyak sekali film-film yang menyuguhkan okultisme, film-film yang menyuguhkan kekerasan, film-film yang menyuguhkan hal-hal yang tidak benar, percabulan Bapak Ibu, baik buku, film maupun majalah-majalah cabul tidak boleh merasuki pikiran kita. Karena ingat, tubuhmu, tubuh saya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mari sama-sama dengan saya mengatakan, tubuhku bait Roh Kudus. Sekali lagi, tubuhku bait Roh Kudus. Amin. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, jangan biarkan ada kecemaran, jangan biarkan ada kenajisan, jangan biarkan ada kejahatan, jangan biarkan
pikiran-pikiran yang tidak benar, yang negatif, cabul itu menguasai hidup kita. Mari kita buang itu semua, kita tinggalkan dan kita hidup sedemikian rupa sehingga menghormati dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jangan ada iri hati, jangan ada kebencian, jangan ada kecemburuan yang membawa kita kepada kehancuran. Tapi biarlah tubuh kita di mana adalah bait Roh Kudus milik Allah dan bukan kita lagi yang menjadi milik tubuh kita, bukan lagi menjadi milik kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan Roh Kudus memimpin kita dan sudah selayaknya kita mengabdikan seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sadari bahwa Roh Kudus, Roh Allah sumber kehidupan tinggal di dalam kita, maka yang kedua kita diberi kemampuan untuk bebas dari kuasa dosa, dari hukum dosa dan maut. Roma 8, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat Roma 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Roh yang memberi hidup ini adalah kuasa dan hidup yang mengatur, menggiatkan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang-orang percaya. Roh Kudus memasuki kehidupan orang berdosa dan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Itu yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga hukum roh ini bekerja secara leluasa pada setiap orang percaya yang menyerahkan dirinya untuk menaati Roh Kudus. Mereka mendapati kekuatan baru yang bekerja di dalam diri mereka, di dalam kehidupan mereka. Suatu kuasa yang memungkinkan setiap kita mengatasi dosa. Kalau hari-hari ini kau masih diikat oleh dosa, dikuasai oleh hukum dosa dan hukum maut, saatnya kau menyerahkan hidupmu kepada Allah dan menyadari Roh Allah tinggal di dalam kau, maka kau diberi kuasa untuk bebas dari kuasa dosa, dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut adalah kuasa dosa yang mengikat sehingga memperbudak hidup orang dan membawa kita kepada keadaan yang menyedihkan, bahkan membinasakan kita. Karena itu kita bersama-sama dengan Rasul Paulus berkata, syukur karena Kristus mati di atas kayu salib dan membebaskan kita dari kuasa dosa, serta Ia memberikan Roh-Nya di dalam kita. Roh Kristus, Roh Allah tinggal dalam kita, maka kita memiliki kuasa untuk bisa bebas dari dosa dan dari hukum maut. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita menyadari Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, Roh yang memberi hidup tinggal di dalam kita, maka yang ketiga kita diberi kemampuan untuk menaati firman Allah dan hidup sesuai dengan firman Allah. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi anak Allah yang pertama karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi milik Dia. Tapi proses menjadi anak Allah terus bertumbuh, itu harus mendapat pimpinan Roh Kudus, pimpinan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita supaya memimpin kita dan cara berpikir kita, berbicara, bertindak sesuai dengan firman Allah. Dia memimpin terutama dengan dorongan batinia kita untuk melakukan kehendak Allah dan mematikan perbuatan buruk di dalam hidup kita. Sehingga setiap kita senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mendorong kita, mari kita datang kepadanya yang adalah Roh yang memberi kehidupan kepada kita. Maka kita akan hidup karena Roh-Nya yang memberi kehidupan kepada kita. Amin. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, kami diingatkan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kami adalah Roh yang memberi kehidupan. Roh Allah, Roh Kristus yang memimpin kami.
menuntun kami. Untuk kami Tuhan senantiasa menyadari bahwa kami adalah milik Allah, tubuh kami adalah milik Allah, sehingga hati dan pikiran kami tidak diisi oleh hal-hal cemar, hal-hal najis, hal-hal negatif, tapi kami mengisinya sesuai firman-Mu yang positif, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami diingatkan kami diberi kuasa untuk bisa terlepas dari kuasa dosa, hukum dosa dan hukum maut, dan mengalami kemenangan di dalam Kau. Dan kami diingatkan Tuhan, Engkau memberikan kemampuan bagi kami menaati firman-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami Roh Kudus, tuntunlah, sehingga sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, tindakan kami, perbuatan kami, semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang bekerja, yang berkarir, yang berusaha, punya bisnis Tuhan, Tuhan berkati. Yang studi Tuhan berkati, anak-anak Tuhan berkati, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami kuat, kami sehat kembali karena Tuhan bekerja memulihkan, menyembuhkan kami. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, apapun yang kami usahakan, Tuhan buat berhasil dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan dan berjalanlah dalam anugerah Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidupmu diberkati, dituntun selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.